Halo Sobat Pratama, selamat datang kembali di segmen TV Doc Series episode ketiga. Perkenalkan, saya Zaki dari TV Konsultan PT Pratama Indomitra Konsultan dan rekan saya, Billy, TV Konsultan PT Pratama Indomitra Konsultan. Oke Bill, sesuai janji kita sebelumnya, kita akan membuatkan series pembahasan transfer pricing. Pada video sebelumnya, kita sudah membahas terkait dengan pemahaman analisis kesebandingan, termasuk pengertian sebanding dan pembanding yang andal. Lalu, pada video ini, kita akan memaparkan langkah-langkah analisis kesebandingan dan faktor-faktor apa saja yang diperlukan dalam analisis kesebandingan. Sahabat Pratama, pada video episode kedua sebelumnya, kita telah membahas mengenai apa itu analisis kesebandingan dalam transfer pricing. Bagi Sobat Pratama yang belum menonton, langsung aja cek link di sini ya. Atau kalian juga bisa cek di kolom deskripsi di bawah ini. Nah, pada episode kali ini, kita akan membahas lebih rinci terkait apa aja sih langkah-langkah dalam melakukan analisis kesebandingan? Kemudian, faktor-faktor apa aja sih yang diperlukan dalam melakukan analisis kesebandingan itu? Topik pembahasan kita kali ini sayang banget untuk dilewati. So, tonton videonya sampai habis ya. Sahabat Pratama, kalau kita mendengar kata analisis kesebandingan, mungkin kita berpikir bahwa analisis kesebandingan itu hanya terbatas pada tahapan membandingkan antara transaksi afiliasi dan transaksi independen. Nyatanya, perbandingan antara keduanya itu hanya bagian dari output aja dari analisis kesebandingan itu, dan tidak mencakup keseluruhan langkah analisis kesebandingan. Lalu, apa aja sih langkah-langkah analisis kesebandingan itu? OECD TP Guidelines tahun 2022 dalam paragraf 3.4 telah merumuskan 9 langkah dalam melakukan analisis kesebandingan. Di antaranya, pertama, penentuan periode analisis. Langkah ini merupakan upaya pencarian transaksi pembanding pada waktu transaksi afiliasi dilakukan. Hal ini mengingat perlunya kesebandingan situasi atau kondisi ekonomi antara transaksi yang diperbandingkan tersebut. Kedua, analisis yang komprehensif atas kondisi wajib pajak. Langkah ini bertujuan untuk mengetahui latar belakang kondisi wajib pajak yang sesungguhnya yang memengaruhi aktivitas usaha wajib pajak. Ketiga, pemahaman atas transaksi afiliasi. Pada langkah ini, kita melakukan identifikasi transaksi afiliasi yang dianalisis, seperti jenis dan nilai transaksi, motif, ketentuan kontrak, dan sebagainya. Pemahaman secara substansi atas transaksi afiliasi sangat diperlukan dan bukan semata-mata tergantung pada dokumen legal dari transaksi afiliasi tersebut. Keempat, menelaah pembanding internal. Pembanding internal harus dipertimbangkan secara seksama dalam setiap metode yang digunakan. Kelima, menentukan ketersediaan informasi mengenai pembanding eksternal. Jika pembanding internal tidak tersedia, pilihan selanjutnya adalah pembanding eksternal yang potensial untuk dijadikan pembanding. Keenam, pemilihan metode transfer pricing yang paling sesuai. Langkah ini akan mempertimbangkan faktor-faktor kesebandingan, jenis transaksi afiliasi yang dianalisis, serta ketersediaan data yang dapat diandalkan. Ketujuh, identifikasi pembanding yang potensial. Setelah mengetahui transaksi yang berpotensi menjadi pembanding, selanjutnya adalah mengidentifikasi perbedaan dan kesamaan antara transaksi afiliasi yang diuji dengan transaksi pembanding tersebut. Kedelapan, melakukan penyesuaian kesebandingan jika diperlukan. Pada langkah ini, jika ternyata masih terdapat perbedaan material yang memengaruhi harga atau tingkat laba, dianjurkan untuk melakukan penyesuaian atas perbedaan tersebut. Kesembilan, interpretasi dan penggunaan data yang telah dikumpulkan sekaligus penentuan aspek kewajaran. Langkah ini diperlukan untuk menghitung harga atau indikator tingkat laba yang dianggap wajar dengan menggunakan data pembanding yang dapat diandalkan. Berdasarkan langkah-langkah tersebut, terdapat dua aspek besar dari keseluruhan tahapan analisis. Aspek pertama adalah aspek yang berfokus pada wajib pajak dan transaksi afiliasi, yang dapat dilihat pada langkah analisis perbandingan 1-3. Sementara itu, aspek kedua adalah proses perbandingan transaksi afiliasi dan transaksi independen, yang dapat dilihat pada langkah analisis perbandingan 4-9. Dalam praktiknya, seluruh langkah tersebut tidak harus dilakukan secara berurutan.
Bahkan bisa dilakukan bersamaan karena eratnya keterikatan antara satu langkah dengan langkah yang lainnya. Beberapa langkah justru bisa dilakukan berulang untuk mendapatkan pembanding yang andal. Setelah dijelaskan mengenai langkah-langkah analisis kesebandingan, sekarang kita akan bahas lebih detail tentang apa saja sih faktor-faktor analisis kesebandingan dalam transfer pricing itu. Jadi, Sobat Pratama, dalam menentukan derajat kesebandingan dan penyesuaian yang tepat, diperlukan perbandingan atas atribut-atribut dari transaksi atau perusahaan yang material berpengaruh terhadap harga ataupun laba. Atribut-atribut ini mengacu pada 5 faktor kesebandingan. Lalu, apa saja sih 5 faktor kesebandingan itu? Merujuk kepada Per 43 PJ 2010 Pasal 5 Angka 1, dalam melaksanakan analisis kesebandingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat 1, harus dilakukan analisis atas faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tingkat kesebandingan. Antara lain, A. Karakteristik barang atau harta berwujud dan barang atau harta tidak berwujud yang diperjualbelikan, termasuk jasa. B. Fungsi masing-masing pihak yang melakukan transaksi. C. Ketentuan-ketentuan dalam kontrak atau perjanjian. D. Keadaan ekonomi. Dan E. Strategi usaha. Hal ini juga selaras nih dengan yang disampaikan dalam OECD TP Guideline tahun 2022 paragraf 1.36. Untuk lebih jelasnya, mari kita dengarkan maskot kita. 1.36. The economically relevant characteristics or comparability factors that need to be identified in the commercial or financial relations between the associated enterprises in order to accurately delineate the actual transaction can be broadly categorized as follows: the contractual terms of the transaction, the functions performed by each of the parties to the transaction, taking into account assets used and risks assumed, including how those functions relate to the wider generation of value by the M&E group to which the parties belong, the circumstances surrounding the transaction, and industry practices, the characteristics of property transferred or services provided, the economic circumstances of the parties and of the market in which the parties operate, the business strategies pursued by the parties. Kemudian, apa aja sih maksud dari kelima faktor kesebandingan tersebut? 1. Produk atau jasa yang ditransaksikan. Dalam faktor ini, kita perlu memperhatikan mengenai ciri-ciri fisik barang, kualitas barang, ketersediaan barang, daya tahan barang, dan jumlah penawaran barang. Untuk jasa dan aset tidak berwujud, secara umum dapat dilihat dari manfaat, sifat, jenis, dan tipe kesepakatan. 2. Analisis fungsi, aset, dan risiko. Analisis ini bertujuan untuk menelaah fungsi, aset, dan risiko yang digunakan oleh perusahaan dalam melakukan transaksi afiliasi. Analisis ini dapat mengkategorikan level dan kedudukan suatu transaksi pembanding dalam mata rantai suplai produksi. 3. Syarat dan ketentuan dalam kontrak. Analisis akan lebih baik jika dimulai dari isi kontrak perjanjian dari transaksi afiliasi, dengan tujuan untuk melihat secara detail kesepakatan, sehingga akan memberikan deskripsi mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak, serta risiko yang akan ditanggung. 4. Strategi bisnis. Strategi bisnis merupakan salah satu faktor yang sulit untuk diperbandingkan, karena sifatnya yang unik untuk mencakup segala pertimbangan ekonomi yang dihadapi oleh perusahaan multinasional. Beberapa informasi yang penting dalam strategi bisnis misalnya, kebijakan penetrasi pasar, diversifikasi usaha, dan inovasi produk yang dilakukan. 5. Situasi ekonomi. Faktor ini lebih menekankan pada kondisi ekonomi saat transaksi dilakukan atau pengaruhnya pada level harga atau indikator tingkat laba, seperti tingkat persaingan usaha, lokasi geografis, daya beli konsumen, sifat dan cakupan peraturan pemerintah dalam pasar, dan lain-lain. Nah, itu tadi 5 faktor dalam analisis kesebandingan. Sebagaimana telah dijelaskan oleh rekan saya, kita jadi tahu nih Sobat Pratama, kalau faktor kesebandingan yang tadi kita sebutkan tentu saja menitik beratkan pada analisis kesebandingan atas transaksi. Sederhananya, faktor kesebandingan tersebut memudahkan kita dalam melihat variabel yang mungkin saja mempengaruhi harga ataupun margin yang signifikan. Sehingga apabila ditemukan perbedaan, langkah selanjutnya adalah perlu atau tidaknya penyesuaian yang akurat dilakukan. Sobat Pratama juga bisa loh melihat detail poin-poin apa saja yang menjadi fokus Direktorat Jenderal Pajak ketika melakukan analisis kesebandingan.
Mengacu pada Per 22 PJ 2013 tentang pedoman pemeriksaan terhadap wajib pajak yang mempunyai hubungan istimewa, terdapat format dalam melakukan analisis kesebandingan atas transaksi. Mari kita lihat pada lampiran 2 bagian H dalam Per 22 berikut. Dalam lampiran tersebut dijelaskan lebih rinci terkait dengan variabel yang dianggap berpengaruh dalam faktor-faktor kesebandingan yang telah disebutkan. Misalkan, kalau kita lihat pada faktor pertama, yaitu karakteristik barang dan jasa, maka di sana dipaparkan dalam 3 kategori berdasarkan jenis transaksinya. Apakah transaksi jual beli barang berwujud, penyerahan atau pemanfaatan jasa, dan juga pemanfaatan harta tidak berwujud. Masing-masing kategori tersebut memiliki variabelnya tersendiri yang bermaksud untuk mengidentifikasi tingkat kesebandingan pada tiap-tiap transaksi yang mungkin saja dapat mempengaruhi harga ataupun tingkat laba. Lalu, setelah mempelajari tentang langkah-langkah dan faktor analisis kesebandingan, muncul pertanyaan, bagaimana kaitan antara analisis kesebandingan dengan pemilihan metode transfer pricing? Tenang Sobat Pratama, pada video selanjutnya, kita akan bahas lebih rinci lagi mengenai implementasi faktor kesebandingan dan kaitan atau pengaruhnya dalam pemilihan metode transfer pricing. Oke deh, sekarang kita sudah sampai di penghujung video nih. Pastikan setelah Sobat Pratama nonton video ini, Sobat Pratama sudah mendapatkan tambahan pemahaman tentang transfer pricing ya. Jadi, tunggu video kita selanjutnya ya. Pantau terus video-video lainnya di channel YouTube kami. Saya Zaki. Saya Billy. Kami berdua undur diri. Sampai jumpa, sampai bertemu di video kami selanjutnya. See ya!